Kita cek berbagai bangunan yang melanggar, saya akan meminta Pemkab Bogor untuk berani membongkarnya dan kita backup. Dan diminta untuk dibongkar dan dihijaukan kembali dengan penuh kesadaran. Ya kita bongkar dan secepatnya kita kembalikan ini menjadi hijau. Bukan saya anaknya main rampas-rampas saja, betul? Kalau saya anaknya main rampas, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Diam atau lawan? Nggak boleh tanahnya diambil sama si ganti rugi. Boleh. Maka itu saya mau ajak rakyat, jangan diam. Lawan. Begitu kami tidak akan pernah diam. Kalau ada yang coba-coba memegang markas syariat, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya akan di sini siapapun oknumnya tidak usah bikin masalah, tidak usah bikin kegaduhan. Pesantren ini dibangun bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini untuk mendidik umat. Jadi kalau memang mengusir, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Siap jaga markas syariat? Siap bela markas syariat? Takbir! Harus Rizik Syihab akan melawan siapapun yang nekat membongkar pesantren Markas Syariah. Baru-baru ini heboh jika pondok pesantren Markas Syariah milik Rizik Syihab disomasi oleh PT Perkebunan Nusantara 8 karena menduduki lahan negara. Rizik Syihab pun terancam bisa terjerat kasus hukum jika menolak pesantrennya digusur. Seperti diketahui, PT PN 8 mengirimkan surat somasi kepada pimpinan Pondok Pesantren Markas Syariah yang berlokasi di Megamendung, Kabupaten Bogor. Surat somasi yang ditandatangani oleh Direktur PT PN 8 itu meminta pimpinan Ponpes menyerahkan kembali lahan tempat berdirinya pesantren Markas Syariah. Dalam surat somasinya, PT PN 8 menuding jika pendirian pondok pesantren milik Rizik Syihab sejak 2013 lalu itu merupakan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 385 KUHP, Perpu nomor 51 tahun 1960, dan pasal 480 KUHP tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan atau pemindahan. Sebab pendirian Ponpes di lahan milik PT PN 8 yang berlokasi di Desa Kuta Megamendung seluas 80 hektar itu tanpa izin dan persetujuan dari pihak PT PN 8. Sementara itu, menurut kuasa hukum FPI, perihal status sertifikat lahan berdirinya Ponpes Markas Syariah itu sudah dijelaskan oleh Rizik Syihab dalam ceramahnya. Tanah ini, saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Lalu bagaimana maksudnya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas, saudara. Kami datangin petaninya, ada mau jual lahannya gak? Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Para petaninya rame-rame datang, Habib bayarin tanah kami, Habib, kalau buat pesantren. Jadi mereka datang, ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 2 hektar, ada yang punya cuma setengah hektar. Datanglah mereka membawa surat, ditandatangani oleh lurah, saudara. Ada tanda tangan RT dan RW. Enggak sampai di situ, bahkan surat setelah beli, saya lapor ke camat. Habis lapor ke camat, saya lapor ke bupati. Waktu itu masih Pak Rahmat Yasin menjadi bupatinya, saudara. Setelah bupati, saya lapor ke gubernur, saudara. Gubernur bikin rekomendasi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, ini tanah, ya, HGU-nya memang milik PTPN. Tapi saya tidak beli dari pencuri, saya tidak beli dari perampas, saya tidak beli dari perampok, saya beli dari penggarap, petani yang baik, warga di sekitar sini, saudara. Kuasa hukum FPI yaitu Ajis menyebut HGU lahan tersebut memang milik PT PN 8. Namun PT PN 8 menelantarkan lahan tersebut dan tidak pernah menguasai secara fisik selama 30 tahun. Ajis juga menyebut jika pihak PT PN telah berbuat zalim karena ingin mengusir mereka dari lahan tersebut. Sementara itu, dalam ceramahnya, Rizik Syihab menyebut siap melepas lahan tersebut jika memang dibutuhkan oleh negara. Namun Rizik Syihab juga meminta pihak PT PN 8 melakukan ganti rugi uang yang sudah dikeluarkan untuk membeli oper garap tanah dari petani dan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan. Jika tidak mendapatkan ganti rugi, pihak Ponpes dan FPI akan mempertahankan pesantren Markas Syariah dan akan melakukan perlawanan jika pemerintah atau negara seenaknya merampas tanah tersebut. Kepada pemerintah khususnya, kalau memang pemerintah melihat lahan ini perlu diambil oleh negara, enggak nolak. Mau diambil, silakan. Silakan, kapan saja pemerintah mau ambil ini tanah,
kalau merasa ini memang tanah negara, dibutuhkan oleh negara, silakan ambil. Tapi tolong kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh umat untuk membeli dan membangun tempat ini, saudara, supaya uang tersebut bisa kita beri lahan di tempat lain untuk membangun yang sama. Jadi bukan saya anaknya main rampas-rampas saja, betul? Kalau saya anaknya main rampas, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Diam atau lawan? Nggak boleh, tahu-tahu tanahnya diambil, nggak dikasih ganti rugi. Boleh. Nggak boleh, saudara. Silakan ambil tanah rakyat. Silakan gunakan tanah rakyat untuk negara. Silakan. Tapi rakyat wajib untuk diberikan ganti ruginya. Betul? Betul? Maka itu saya mau ajak rakyat, jangan diam kalau tanah Anda tuh dirampas oleh pengusaha. Tanah Anda dipaksa diambil, saudara, oleh proyek tanpa ganti rugi. Jangan diam. Lawan. Begitu kami tidak akan pernah diam kalau ada yang coba-coba memegang markas syariat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya katakan di sini, negara, saudara, siapapun oknumnya, tidak usah bikin masalah, tidak usah bikin kegaduhan. Pesantren ini dibangun bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini untuk mendidik umat. Jadi kalau memang main usir, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Siap jaga markas syariat? Siap bela markas syariat? Takbir! Sallu ala Nabi. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan bangunan-bangunan yang berdiri di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, termasuk di wilayah Megamendung yang menjadi lokasi berdirinya pesantren Markas Syariah milik Rizik Syihab. Evaluasi ini dilakukan sebagai respon atas bencana banjir bandang yang melanda kawasan tersebut. Deddy Mulyadi mengungkapkan, alih fungsi lahan yang semakin masif di kawasan Puncak diduga kuat menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana termasuk banjir. Menurutnya, kawasan Puncak harus dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai area resapan air, perkebunan hingga hutan. Bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang akan dibongkar, termasuk bangunan yang menempati tanah milik negara PTPN. Deddy Mulyadi juga menegaskan jika PTPN harus kembali ke fungsi awalnya, yaitu PT Perkebunan, bukan PT Penyewaan Tanah. Mengembalikan kembali PT sebagaimana namanya, yaitu PT Perkebunan, bukan PT Sewa Tanah. Seperti diketahui, sengketa lahan antara PTPN dan FPI sudah berlangsung lama. Masalah ini sempat mereda, namun kini masalah ini mencuat lagi dan viral di media sosial. Jika pesantren Markas Syariah akan dibongkar, karena ponpes milik Rizik Syihab itu diketahui berdiri di atas tanah negara. Sehingga PTPN pun melayangkan somasi kepada FPI untuk segera mengembalikan tanah yang dijadikan pesantren oleh Rizik Syihab. Isu itu kembali heboh setelah viralnya Deddy Mulyadi membongkar bangunan-bangunan liar di kawasan Puncak Bogor. Terkait somasi dari PTPN kepada Rizik yang meminta agar mengosongkan pesantrennya itu ditanggapi oleh pihak FPI. FPI berpendapat bahwa PTPN seharusnya mengajukan komplain kepada pihak yang menjual tanah kepada FPI. Karena menurutnya, tanah pesantren itu didapatkan dengan membeli kepada masyarakat, bukan merampas. FPI juga berpendapat bahwa lahan tersebut sebelumnya merupakan tanah kosong atau terlantar yang dikuasai oleh masyarakat selama lebih dari 30 tahun. FPI juga mengklaim bahwa HGU PTPN 8 atas lahan tersebut telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung. FPI juga menegaskan bahwa tidak akan menyerahkan lahan tempat pondok pesantren Markas Syariah sebelum adanya putusan dari pengadilan.